Tahun-tahun 2026 menjadi titik balik lanskap keamanan Asia Pasifik Australia. Negara yang puluhan tahun merasa aman berkat perisai geografisnya, kini menghadapi kenyataan baru, sebuah lingkungan strategis yang jauh lebih rumit, cair, dan tidak menentu di utara Australia. Berdiri Indonesia, kekuatan regional raksasa yang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sementara di timur laut, Papua Nugini, negara kecil yang vital bagi pertahanan Australia, berjuang dengan kapasitas domestik yang rapuh, dua tetangga, dua karakter, dua pendekatan keamanan yang sangat berbeda dalam beberapa bulan terakhir. Canberra menjawab dilema ini dengan dua langkah strategis yang saling melengkapi. Australia menandatangani Traktat Puk-Puk dengan Papua Nugini, sebuah fakta pertahanan super ketat. Hampir bersamaan, Australia meresmikan Treaty on Common Security dengan Indonesia, perjanjian keamanan yang jauh lebih fleksibel. Pertanyaannya, mengapa Australia memilih dua desain keamanan yang begitu kontras? Dan apa dampaknya bagi posisi Indonesia di panggung Asia Pasifik? Mari kita mulai dari Papua Nugini, fondasi baju sirah pertahanan Australia. Traktat Puk-Puk yang ditekan pada 6 Oktober tahun 2025, bukan sekadar perjanjian biasa, ini adalah fakta pertahanan mutual yang sangat mengikat. Jika salah satu pihak diserang, pihak lain wajib membela. Klausul ini setara dengan pasal 5 NATL, signifikansinya luar biasa. Ini adalah fakta pertahanan mutual pertama Australia sejak ANZUS tahun 1951, selama lebih dari 7 dekade. Canberra tidak pernah membuat komitmen militer sekuat ini dengan negara lain. Artinya jelas, PNG kini diposisikan sebagai garis depan pertahanan Australia. Namun, yang benar-benar mengubah permainan adalah klausul sumber daya manusia. Hingga 10.000 warga PNG diberi peluang bertugas di Angkatan Bersenjata Australia dengan opsi kewarganegaraan. Jangka pendeknya, ini mengatasi krisis personal militer Australia. Namun secara strategis, ini menciptakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah aliansi yang dijalin oleh manusia. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, akan ada ribuan veteran militer dengan loyalitas emosional, doktrin, dan jejaring yang terikat erat antara PNG dan Australia. Ini bukan lagi sekadar hubungan antar negara, tetapi sebuah komunitas keamanan bersama, tentu saja. Kekuatan sebesar ini menimbulkan kekhawatiran soal kedaulatan PNG. Australia menegaskan traktat ini bersifat defensif, tapi dalam geopolitik, persepsi seringkali lebih kuat dari niat, dan persepsi itulah yang diperhatikan dengan cermat oleh Indonesia. Bagi Jakarta, kehadiran fakta militer super ketat di perbatasan timurnya bukanlah hal yang bisa diabaikan. Ibaratnya, ketika tetangga memasang pagar tinggi dan anjing penjaga, kita pasti bertanya, meskipun mereka bilang itu hanya untuk keamanan sendiri. Australia sadar, model PNG tidak bisa diterapkan pada Indonesia. Indonesia bukan negara kecil, bukan negara clean, dan tidak akan pernah mau terikat kewajiban militer otomatis. Memaksakan fakta semacam itu justru akan merusak kepercayaan yang telah dibangun. Maka Australia memilih pendekatan kedua yang lebih halus. Pada 6 Februari tahun 2026 di Jakarta, Australia dan Indonesia menandatangani Treaty on Common Security. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebutnya sebagai momen titik balik sejarah. Ini bukan fakta militer, tidak ada kewajiban perang bersama. Perjanjian ini bertumpu pada 3 pilar: konsultasi strategis tingkat tinggi, kewajiban berkonsultasi jika ada ancaman, dan kerjasama praktis di bidang pertahanan. Kunci utamanya terletak pada frasa sederhana, namun sangat menentukan, if appropriate, atau jika dianggap sesuai. Frasa ini adalah katup pengaman bagi politik luar negeri Indonesia. Artinya, kedua negara wajib berunding saat krisis, tapi keputusan akhir tetap di tangan masing-masing, sesuai kepentingan nasional. Bagi Indonesia, ini menjaga prinsip bebas aktif tetap utuh. Bagi Australia, ini memberikan kepastian bahwa Indonesia tidak akan menjadi aktor pasif saat krisis regional terjadi. Waktu penandatanganan traktat ini bukan kebetulan. 4 hari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan prinsip non-blok Indonesia dengan kalimat klasik, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Pesannya tegas, Indonesia membuka diri untuk kemitraan, tetapi menutup pintu untuk subordinasi. Disinilah terlihat perubahan penting. Indonesia tidak lagi reaktif. Indonesia kini mendikte bentuk kemitraannya sendiri, mencerminkan kepercayaan diri baru sebagai kekuatan menengah yang matang. Di balik semua ini, ada satu variabel besar yang mempercepat segalanya,
Tiongkok. Australia berada dalam dilema klasik. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar, sekaligus tantangan strategis utamanya. Disinilah Indonesia menjadi sangat berharga sebagai penyeimbang strategis. Indonesia mampu bersikap tegas soal kedaulatan, seperti di Natuna, tanpa terjebak dalam logika konfrontasi blok. Bagi Australia, Indonesia yang stabil, kuat, dan independen adalah bintang alami terbaiknya di utara. Karena itulah Australia tidak memaksa Indonesia masuk ke aliansi seperti AUKUS. Sebaliknya, mereka membangun kemitraan terkuat yang masih sejalan dengan prinsip bebas aktif. Contohnya, potensi produksi bersama kendaraan lapis baja Bushmaster, sebuah tanda kepercayaan strategis jangka panjang. Gambaran besarnya kini jelas, Australia sedang membangun arsitektur keamanan berlapis PNG sebagai benteng keras, dan Indonesia sebagai mitra strategis yang fleksibel namun sentral. Tujuannya satu, menjaga stabilitas di selatan Indo-Pasifik di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung, ketika krisis regional yang sesungguhnya terjadi, apakah dua model kemitraan ini mampu bekerja secara harmonis? Jawabannya belum ada, dan justru di sanalah ujian sesungguhnya bagi poros baru Asia Pasifik ini akan dimulai.